Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita akan menyoroti surat Filipi lagi. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 sampai ayat 26. Supaya lebih mantap, saya akan baca ayat ini bagi Bapak Ibu terkasih ya, saudara-saudara semua. Sekali lagi, surat Filipi pasalnya yang pertama, kita lanjut dari ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26 ya. Mari saya baca buat Bapak Ibu terkasih. Demikian bunyi firman Allah. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Haleluya. Baik, demikian pembacaan firman Allah yang terambil dari surat Filipi pasalnya yang pertama, ayat 20 sampai ayat 26. Sebelumnya Bapak Ibu terkasih, kita sudah belajar surat Filipi ya. Pasal 1 dari seluruh ayat, mulai ayat 1 dan seterusnya sampai ayat 19. Ya. Dan hari ini kita melanjutkan ayat 20 sampai ayat 26. Dan dari ayat 20 sampai ayat 26 ini, Bapak Ibu jemaat milik Kristus yang saya kasihi, kita akan menyoroti satu pokok pikiran atau satu tema, yaitu kebingungan Rasul Paulus. Sekali lagi, kebingungan Rasul Paulus. Kebingungan Rasul Paulus yang saya maksud sepanjang Filipi 1 mulai ayat 20 ini bukan kebingungan soal doktrin, bukan. Sebab dia sangat luar biasa. Sekali lagi, ini tokoh yang paling dicurigai, dituduh, difitnah, bahwa gara-gara dia Kristen kemudian mentuhankan Tuhan Yesus. Menurut mereka Yesus manusia biasa. Tapi gara-gara Pauluslah tulisan-tulisannya, pengajaran-pengajarannya, doktrin-doktrin yang dia tulis, kurang lebih ada 13 surat. Hampir 50% perjanjian baru Tuhan pakai Paulus menulis surat-surat itu. Dan harus diakui, sampai hari ini ajaran-ajaran Paulus telah menjadi fondasi gereja. Nah, mungkin gara-gara itu kemudian mereka mulai tuduh, katanya, ini nih, Yesus sebenarnya bukan Tuhan. Yesus itu manusia biasa. Tapi siapa dalangnya? Saya ingat tuh ceramahnya Ustadz Nababan. Siapa dalangnya? Paulus katanya. Dengan intonasinya yang luar biasa itu ya. Katanya Paulus, tidak, bohong itu. Ustadz Nababan tidak ngerti Alkitab. Jadi jangan percaya Ustadz Nababan kah, Zakir Naik kah, siapapun yang bukan agama Kristen, sekalipun dia rohaniawan, dia hafal beberapa ayat di Alkitab, tapi kalau mulai ada fitnah, ada tuduhan macam-macam tentang kitab suci kita, maka dengan prinsip yang kuat kita harus berkata tidak. Kita tidak terima dengan ajaran-ajaran, pandangan-pandangan bengkok dari orang-orang luar Kristen yang paksa diri menjelaskan kitab suci kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kalau memang
bukan kebingungan masalah doktrin. Pertanyaannya adalah kebingungan masalah apakah yang dihadapi Paulus sepanjang ayat 20 sampai ayat 26. Kebingungan itu adalah Paulus ini kan di penjara. Dia sedang diperhadapkan dengan ancaman hukuman mati. Tapi di sisi lain betapa besar kerinduan seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus untuk terus melayani demi pertumbuhan dan perkembangan dan kemajuan iman dari jemaat-jemaat yang dia layani dimanapun. Secara khusus dalam surat ini adalah penerima surat Filipi itu sendiri, yaitu jemaat atau gereja di kota Filipi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, ada orang bilang, ada orang dunia bilang seperti makan buah si malakama, ya, tidak dimakan ibu meninggal, dimakan bapak meninggal, maju kena, mundur kena. Buat keputusan yang ini kelihatannya buruk sekali dampaknya. Buat keputusan yang ini kelihatan sekali buruk dampaknya. Nah, kalau kita kaitkan ini dengan orang percaya, pertanyaannya adalah apakah Tuhan akan mengizinkan kita kepada posisi ini di mana semua pilihan jelek? Saya tidak percaya. Dengar baik, orang percaya tidak akan dipertemukan dengan keadaan dimanapun kita lihat jelek semua, jelek semua. Tidak ada, saudara. Kenapa? Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka kita mempercayai bahwa Allah tidak mungkin mengatur hidup kita, merencanakan hidup kita dalam satu keadaan di mana semua pilihan jelek. Tidak mungkin. Termasuk yang dihadapi oleh Paulus. Di sisi lain sedang menunggu keputusan apakah dia jatuhi hukuman mati atau tidak. Di sisi lain dia akan tetap pelayanan. Sedangkan Bapak Ibu sudah ikuti pembahasan saya sebelumnya. Di dalam dunia pelayanan saja musuh dari luar, musuh dari dalam, penganiayaan, serangan, fitnah dan lain sebagainya ditujukan kepada Paulus. Tetapi anak Tuhan yang sejati, saudara-saudara, kita tidak takut. Tidak ada keputusan yang jelek kalau kita bergumul dan berdoa sungguh-sungguh. Nah, mari kita lihat ayat-ayat ini, saudara-saudara. Untuk menyikapi kebingungan ini, ya, karena kenapa saya bilang kebingungan? Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat 22 dan ayat 23, jelas ini ungkapan kebingungan. Dikatakan demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ini adalah ungkapan kebingungan. Aku tidak tahu. Ya. Kemudian ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi saudara lihat di sini, betul-betul bingung. Tapi mari kita lihat bagaimana Paulus mengatasi kebingungan ini. Anak Tuhan, sekalipun memang ada keputusan-keputusan yang sepintas lalu kita lihat, waduh berat juga nih ya, bingung juga nih, mau buat bagaimana. Tetapi malam ini saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana seorang Paulus menjadi teladan bagi Anda dan saya. Saudara lihat ayatnya yang ke-21, saya suka ungkapan ini yang sangat terkenal. Ketika diperhadapkan dengan kematian, Paulus bilang begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Kita bicara tentang Paulus diperhadapkan dengan kematian. Di sisi lain, dia akan diperhadapkan dengan kematian. Tapi Anda lihat, Paulus melihat kematian sebagai keuntungan. Nah, berkaitan dengan ungkapan ini, mati adalah keuntungan. Sedangkan Bapak Ibu tahu toh, banyak orang di luar Kristus yang melihat kematian itu apa? Bencana, sial, malapetaka, menakutkan dan lain sebagainya.
Tapi dari Filipi 1 ayat 21 ini, satu ajaran yang sangat dahsyat, luar biasa bagi Anda dan saya, bahwa kematian bagi orang percaya adalah keuntungan. Sekarang kita pelajari beberapa hal di balik kalimat ini. Yang pertama, kalau orang bisa berkata seperti Paulus, kematian adalah keuntungan, berarti orang ini sangat yakin dengan keselamatan jiwanya. Sekali lagi, hal pertama yang kita jumpai, bahwa orang kalau berkata kematian adalah keuntungan, berarti sekali lagi dia sangat yakin dengan keselamatan jiwanya. Saudara-saudara, ada satu metode penginjilan yang bernama EE. EE itu Evangelism Explosion, ledakan penginjilan. Ternyata dari metode ini memang penuaian jiwa-jiwa terjadi begitu banyak. Dan dalam metode penginjilan ini diajarkan bahwa sasaran penginjilan adalah kepada semua orang, tanpa kecuali, termasuk kepada orang-orang Kristen itu sendiri. Saudaraku, kita harus akui, kita semua yang ikut ini mungkin mayoritas Kristen. Saya tidak tahu, mungkin akan ada 1-2 setan yang biasa masuk dan ganggu kita. Tapi saya sudah pesan buat Bapak Ibu, kalau ada 1-2 anak setan, ada ilalang-ilalang masuk di antara gandum, biarkan dia bertumbuh, kata Yesus. Jadi saudara jangan cabut ilalang itu, biar aja dia bergabung. Kadang-kadang ada orang yang mau ditangkap Tuhan, tapi awalnya hina-hina dulu. Lama-lama bisa jadi Tuhan rubah dia. Nah, saudara, kita semua Kristen ya. Dan kebanyakan kita pernah ada dalam satu titik. Mungkin orang bertanya, bagaimana kalau kamu mati malam ini? Kamu meninggal malam ini, yakinkah bahwa kamu akan pergi ke sorga? Saudara-saudara, sebelum saya kenal Tuhan, jujur saya tidak yakin. Bahkan saya yakin sekali kalau saya itu masuk neraka. Saya yakin sebelum jadi kenal Yesus ya, sebelum saya ambil keputusan bertobat 21 tahun lalu itu loh ya. Ketika orang pernah menginjil saya dan saya tidak mau bertobat waktu itu. Saya ini diinjili berkali-kali. Yang sekitar bulan Mei 1999 itu penginjilan terakhir yang saya dapat dari mantan narapidana yang kemudian membuat saya bertobat. Tapi sesungguhnya sudah lebih dari 1-2 hamba Tuhan telah melakukan penginjilan. Dan ada hamba Tuhan yang bertanya kepada saya, kalau kamu mati nanti kamu kemana? Saya dengan tegas mengatakan, saya yakin saya ke neraka. Karena jujur saya Kristen tapi tidak pernah gereja. Saya Kristen tapi nakalnya luar biasa, rusaknya luar biasa, jahat luar biasa, bikin dosa sebagai kegemaran, bikin dosa terus menerus, bikin dosa tidak pernah puas, selalu cari dosa, cari dosa, cari dosa, memenuhi keinginan daging, keinginan hawa nafsu. Saya cari terus, cari terus, cari terus. Waktu itu saya belum mengerti pengajaran tentang Kristen asli, Kristen palsu. Tetapi saya yakin saya pasti masuk neraka waktu itu. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, menarik bahwa berbeda dengan Paulus. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, kalau mati keuntungan. Orang ngomong begini karena dia yakin dia mati masuk surga. Saudara-saudara, kalau pertanyaan ini saya tanya kepada saudara dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, percayakah Bapak Ibu, kalau ternyata beberapa jam lagi, atau mungkin besok, atau entah dalam waktu dekat ini adalah hari mati saya dan saudara, bagaimana? Apakah Anda tetap melihat kematian sebagai keuntungan? Tapi ingat, Kristen sejati itu kalau diinjili ya, kalau diinjili, tanda yang paling pertama ketika orang tanya, apakah kamu yakin kamu mati masuk surga? Kristen sejati akan mengatakan, saya yakin saya mati masuk surga. Tanpa paksaan, tanpa
ada kegentaran di dalam diri, dia akan menjawab. Kenapa dia tidak terpaksa? Kenapa tidak ada kegentaran dalam diri? Karena semua orang yang terima Yesus, firman Allah berkata dengan jelas bahwa Roh Bapa di sorga pimpin dia. Menurut surat Roma pasal 8 ayat 14 ayat 15, bahwa Roh itu melenyapkan semua roh ketakutan. Maka kita dengan yakin dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Kenapa orang bisa panggil Tuhan dengan ya Aba, ya Bapa? Karena dia telah diadopsi, dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka ketika dia panggil Bapa, itu ungkapan kedekatan, kekeluargaan antara Bapa di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, dan anak-anaknya dari gereja manapun. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, bahwa tidak ada keterpaksaan, tidak ada ketakutan. Jadi kalau saya bertanya, Anda meninggal kemana? Saya tidak mau dengar jawaban Anda. Perdengarkan itu kepada Tuhan. Tapi kalau ada, ketika Anda bicara atau dengar ini, Anda mau jawab, Anda renungkan sendiri. Lalu Anda merasa ada kegentaran, ada ketakutan. Saudara harus cari tahu akar ketakutan itu apa. Bereskan akar ketakutan itu. Dan saya percaya akar ketakutannya cuma satu, yaitu dosa. Karena dulu kalau kita belajar kitab Kejadian, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan Tuhan dengan manusia begitu indah. Tetapi ketika dia jatuh di dalam dosa, terjadi kerusakan yang begitu indah, begitu damai, begitu intim, begitu dekat. Ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau Adam, manusia? Dia bersembunyi dan dia berkata, ketika aku mendengar langkah kakimu, aku takut, makanya aku bersembunyi. Jadi kalau ada ketakutan, apalagi ketakutan seputaran keselamatan, maka ada yang tidak beres. Temukan akarnya, selesaikan sampai akar-akar. Dan yang bisa menyelesaikannya Bapak Ibu, cuma satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa menyelesaikannya. Makanya Dia berkali-kali mengundang orang-orang datang padanya. Matius 11 ayat 28 adalah ayat yang sangat terkenal. Saya paling sering pakai ayat ini dalam khotbah-khotbah penginjilan yang saya lakukan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kepadamu kelegaan. Kata kelegaan itu dari kata sabados, artinya istirahat. Nah, kalau orang sudah sabados, istirahat, lega, damai, ketika ditanyai mati kemana, Anda akan berkata, saya yakin di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan satu rumah tersedia bagi aku, pendeta Mel Atok. Ini pribadi masalahnya. Ya, saya ngomong ini karena memang keselamatan itu pribadi. Tidak bisa kita nebeng sama suami, nebeng sama istri, nebeng sama orang tua, nebeng sama abang gara-gara abang kita pendeta menggembalakan sidang. Tidak bisa. Tidak ada yang namanya nebeng keselamatan. Tuhan kerjakan keselamatan di Golgota itu. Dia mati tersalib, kemudian dia dikuburkan, bangkit dan naik ke sorga. Dia kerjakan bersifat universal. Tapi untuk menanggapinya one by one. Dari sudut pandang manusia, kitalah yang harus pergi, cari dia, terima dia, minta dia masuk dalam hidup saya dan saudara. Ibarat kalau minuman Fanta sudah jadi di pabrik, lalu distributor mulai kirim ke toko, supermarket, Alfamart, Betamart, Lumart, apapun, semua mart yang ada, ya kan? Saudara tidak bisa turun, tunggu di rumah baru Fantanya terbang dari Alfamart ke kos-kosan Anda, tidak bisa dong, iya kan? Saudara harus pergi ambil barangnya, sudah jadi, selamat sudah jadi di Golgota, selesai. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Kalau masih ada satu dosa belum selesai, Tuhan tidak pernah kembali ke sorga. Tapi dengan dia naik ke sorga, membuktikan semua beres. Oleh karena itu apa Bapak Ibu? Datang terima dia. Orang kalau sudah terima dia, ketika ditanyai meninggal kemana, saya yakin ke sorga. Kenapa ke sorga?
Karena saya orang berdosa. Saya sudah terima Yesus. Dan dosa-dosa saya pasti dibayar lunas. Dalam sebuah gereja besar, undang saya khotbah, lalu disertai tanya jawab. Dan saya langsung di situ. Khotbah tanya jawab. Seputaran keselamatan. Lalu saya tanya, berapa banyak saudara di sini? Hampir 1000-an, ini pemuda loh. Hampir 1000-an pemuda dalam satu gereja. Saya bilang, berapa banyak Anda di sini yang yakin kalau Anda mati malam ini masuk surga? Dari 1000 itu saudara, hanya 12 yang berani angkat tangan. 12 pemuda berani angkat tangan. Lalu saya jalan ke 12 pemuda ini, saya kaget. Wah, 1000 ini sekitar 980 orang. Ya. Tidak berani, tidak yakin akan keselamatannya. Ini gereja loh. Kenapa tiba-tiba saya tanya keselamatan? Karena mereka punya tema itu lika-liku apa begitu. Pokoknya kayak lika-liku begitu loh. Kayak lika-liku laki-laki yang luka-luka tidak laku-laku itu loh. Ya, jadi banyak sekali lika-likunya. Saya aduh kok ribet sekali. Jadi mereka intinya bahwa siap hadapi tantangan gitu loh. Lika-liku apapun terobos kayak gitu. Saya pikir kalau Anda sudah siap lika-liku, saya ini belajar Alkitab. Dan orang-orang seperti Paulus ini, yang memang terobos lika-liku karena dia punya statement kayak malam ini. Aku yakin mati keuntungan. Orang kayak gini, lu mau lika-liku apapun dia terobos sampai titik darah penghabisan. Tapi anak-anak muda ini saya kok curiga gitu loh. Lalu saya bertanya, alhasil apa? Cuma 12 orang yang yakin mati masuk surga. Yang 12 ini saya tanya lagi. Saya dekati dan berkata, ya kamu, kenapa yakin mati masuk surga? Karena saya sudah berhenti rokok pak. Waduh, saya bilang ini bahaya jawabannya. Saya lanjut lagi. Kamu kenapa masuk surga? Karena saya sudah CD pak. Oke. Kamu kenapa masuk surga? Karena saya memang di pemuda itu saya pengurus dan saya sering melayani. Saudaraku, dari 12 orang ini jawabannya salah semua. Jadi kesimpulannya 1000 itu tidak selamat semua. Kan jawaban yang benar bukan karena saya berhenti rokok. Jawaban yang benar bukan karena saya sudah CD atau sudah baptis. Jawaban yang benar itu bukan karena saya pengurus pemuda, pengurus pelayanan. Enggak. Jawaban yang benar itu saya orang berdosa. Dan saya tahu tidak ada perbuatan baik apapun yang bisa menyelamatkan saya. Kecuali jasa kebaikan Kristus. Jasa pengorbanan Kristus di Golgota. Jadi ternyata orang-orang yang 12 itu yang bilang yakin. Sok yakin. Tapi pemahamannya tidak benar. Saudara-saudara, saya perlu ngomong ini karena banyak orang Kristen kayak gitu. Untung pendeta Mel Atok yang nanya, bagaimana kalau Anda tiba-tiba meninggal lalu menghadap ke pengadilan, lalu malaikat tanya, kenapa masuk surga? Saya udah CD pak. Itu malaikat hantam kau bolak-balik, tempeleng bolak-balik, usir. Kita tidak diselamatkan karena CD. Kita tidak diselamatkan karena baptis. Kita tidak diselamatkan karena pelayanan. Prinsip Kristen jelas bahwa kalau orang lain berbuat baik untuk selamat, kita tidak. Kita berbuat baik karena sudah selamat. Catat baik-baik ini Bapak Ibu. Ini beda. Orang lain berbuat baik, mudah-mudahan selamat. Beramal sebaik mungkin, mudah-mudahan selamat. Kita tidak begitu, saudaraku. Kelemahan dari semua kepercayaan di luar Kristen. Ingat. Saya berani tegaskan ini. Khotbah di umum pun, di KKR besar pun, saya khotbah kayak begini, saudara. Mau orang agama lain ada di situ pun saya khotbah. Dan ini memang benar. Bahwa Kristen ini ajarannya paling lain. Semua ajaran di luar Kristen mengajarkan selamat karena apa? Perbuatan baik atau iman plus perbuatan baik. Hanya Kristen yang mengajarkan selamat karena anugerah. Apakah kita tidak boleh berbuat baik? Apakah perbuatan baik dihilangkan sama sekali? Oh tidak dong. Semua orang yang sudah mempercayai dia orang berdosa yang tidak bisa selamat dengan apapun kecuali datang kepada Yesus.
dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, orang ini yang selamat Bapak Ibu. Dan waktu dia mengatakan itu, nanti kita belajar poin selanjutnya, dia pasti berbuat baik. Jadi bagi Kristen, perbuatan baik itu adalah dampak dari imanmu. Ketika engkau sadar diri, engkau orang berdosa, engkau tidak bisa selamat dengan cara apapun, satu-satunya jalan datang kepada Yesus. Anda datang kepada Dia, Bapak Ibu terkasih. Anda terima Dia, Roh Kudus ada dalam dirimu. Di situ Anda mulai lihat, Anda mulai punya gairah berdoa, Anda punya gairah baca Alkitab, Anda punya gairah sharing, berbagi penginjilan. Ingat, ini bukan untuk pendeta saja, semua jemaat harus share. Sudah berapa banyak kali Anda share, berapa banyak kali Anda ajak orang? Karena Kristen sejati begitu paketnya. Percaya, selamat, berbuat baik. Ya, percaya, selamat, berbuat baik. Buat baik adalah bukti keselamatan. Maka memang dipertanyakan, kalau ada orang yang mengaku saya sudah selamat, tapi hidupnya jahat terus kayak saya dulu, pasti bohong, omong kosong. Itu sok yakin, tapi isi dia menipu diri tuh. Orang tanya, mati kemana? Padahal jahat nih, pemabuk, pejina, ya suka curi kolete, kayak gitu ya kan. Hidupnya nggak karu-karuan, seks bebas, hidup dalam ikatan-ikatan dosa. Tapi sok banget kalau ditanyain, selamat tidak? Selamat. Ah, bohong nih. Saya tidak percaya orang seperti ini selamat. Ini penipu. Imannya tidak benar. Karena paketnya jelas bahwa berdosa, terima Yesus, selamat, ada Roh Kudus, perbuatan baik, ketekunan, kekudusan, ya muncul, pasti ada. Kalau tidak ada, berarti imannya bohong. Ini yang saya khotbah beberapa waktu di gereja, tentang orang hanya cuma iman di mulut dan di otak. Seturut Matius 7 ayat 22-23, Yesus datang, mereka lapor pelayanan, aku bernubuat, aku usir setan, aku bikin mujizat. Lalu Yesus berkata, nyala kamu sekalian pembuat kejahatan, pergi, aku tidak pernah kenal kamu. Kenapa? Hidupnya jahat. Beda sama Paulus. Ketika Paulus berkata dengan seyakin-yakinnya, dia berkata, aku yakin aku mati masuk surga. Ya, kematian adalah keuntungan. Membuktikan bahwa dia punya keyakinan akan keselamatan. Kristen yang sejati punya keyakinan akan keselamatannya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Anda belum yakin, pasti ada yang tidak beres dengan imanmu. Malam ini Kristus mau tolong Anda. Hanya Yesus yang bisa selamatkan engkau. Hanya Yesus yang bisa menjadikan engkau ciptaan baru. Ingat itu 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pasti selamat. Kristen sejati pasti selamat. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu hal pertama. Cara Paulus menghadapi kebingungan. Kebingungannya bukan ketakutan, beda loh. Paulus gak takut mati, buktinya dia bilang mati keuntungan. Dia bingung nih, kalau cepat mati kasihan nih jemaat saya tinggalin, begitu. Jadi kebingungannya kebingungan yang mulia, kebingungan yang kudus. Ya. Seperti saya contoh ini kurang, ini tidak levelnya Paulus karena pengalaman saya kan. Orang pernah tawarin pelayanan tuh macam-macam. Bapak di sini aja, di kota besar gini. Saya tuh dilema gitu loh, ada bingung. Saya ke sana tapi aduh orang-orang yang di sini gimana? Ya, bahkan Anda tahu kebingungan seperti saya sebelum corona itu sering khotbah ke sana kemari. Saya berusaha, ini contoh, saya berusaha kalau masih seputaran Indonesia Raya, Indonesia, nah, kalau masih seputaran Indonesia ini, Minggu saya harus pulang. Saya minta izin di jemaat itu kecuali Papua, karena penerbangannya agak lama. Kalau hanya Surabaya, Jakarta, Medan, Bengkulu, pulang saya. Makanya saya kalau diundang ke KR, saya bilang tolong Pak ya, jangan hari Minggu, karena di wilayah pelayanan kami ini jemaat banyak yang baru bertumbuh, banyak yang baru ambil keputusan, lagi lapar dan haus. Pengajaran firman. Saya bukan apa-apa, tapi gembala tuh beda bebannya. Kalau penginjil mah gampang.
Saya tinggal keliling dari sana kemari, khotbah-khotbah pergi, khotbah-khotbah pergi. Ya, 5 judul khotbah bisa keliling dunia. Tapi kalau gembala enggak bisa. Kayak saudara begini saja ngikuti pengajaran saya. Mana ada khotbah saya itu terus. Kita maju terus. Misalnya surat Filipi nih, kita bahas ayat per ayat, maju terus. Ini saya seperti pengembalaan kepada Anda. Hanya Anda bukan anggota jemaat. Jadi yang paling penting bukan anggota terdaftar, bukan. Terdaftar paling penting itu terdaftar di sorga. Itu yang kita bahas malam ini. Terdaftar di sorga itu yang paling penting, saudara-saudara. Ya. Nah, kekasih Tuhan. Nah, malam ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan lanjutkan lagi yang kedua. Ketika Paulus menghadapi ini dengan berkata, kalaupun harus mati, bagiku mati adalah keuntungan. Bukti bahwa dia yakin selamat. Yang kedua, Paulus ini bukan hanya yakin selamat, tapi siap mati. Tadi kalau tanya kan yakin selamat, sekarang ini siap mati atau tidak? Ada orang tertentu, ya saya pernah alami juga, ketika ditanyai, sudah siap mati? Belum siap. Alasannya apa? Karena jujur saja dalam hidup ini saya belum pernah buat apa-apa. Ibu Talita Dodo pernah bikin satu lagu. Lalu saya lupa persis lirik fullnya ya. Tapi saya ingat penggalannya. Dia bilang, adakah jiwa yang kau bawa? Banyak orang tidak siap mati karena dia bingung ini nanti kalau Tuhan tanya ini omong apa gitu loh. Oke lah mungkin yakin selamat. Tapi persoalannya sudah siap mati atau tidak? Paulus sangat siap mati saudara-saudara. Karena Paulus bilang apa? Hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebelum dia di penjara ini Bapak Ibu tahu. Dalam perjalanan penginjilan yang pertama, kedua, ketiga. Dia telah merintis banyak gereja. Dia menulis banyak surat. Dia melakukan pelayanan penjangkauan jiwa-jiwa. Jadi kalau mati pun sudah siap. Saya mati ini sudah bawa persembahan kepada Allah. Tuhan tanya hidup kau di dunia selama ini ada guna apa? Makanya beda antara keyakinan keselamatan dan kesiapan untuk mati. Kesiapan untuk mati yang saya bahas malam ini berkaitan dengan apa yang Paulus sudah kerjakan, Paulus sudah tabur, Paulus lakukan segenap hati saudara-saudara. Makanya kalau ada orang bilang yang sok-sokan gitu, mati kemana? Sorga. Sekarang kita tanya aja, gimana? Pernah bawa sapa untuk percaya Yesus? Bingung dia. Bawa sapa ya? Tidak ada. Saudara percaya atau tidak? Kita mati ini ditanyai semua loh. Selama kau di bumi ini kau pakai buat apa? Harta yang saya titip dalam keluargamu kau pakai buat apa? Kecantikanmu kau pakai buat apa? Suaramu kau pakai buat apa? Jabatanmu kau pakai buat apa? Napasmu itu kau pakai buat apa? Waktu-waktu yang kuberikan kepadamu kau pakai buat apa? Sudahkah engkau melayani dia? Sudahkah engkau menginjili orang? Sudahkah engkau mengajak jiwa-jiwa? Sudahkah engkau berdampak bagi gerejamu? Nah, Paulus sangat siap mati karena Paulus bilang, kalau aku masih hidup itu bagiku memberi buah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus dia mana-mana saya terserah Tuhan deh. Mati ya untung, saya yakin, saya siap, saya sudah berbuat kok. Saya pergi, malaikat tanya, dengan rendah hati saya akan jawab. Malaikat lihat sendiri bagaimana saya mandi darah demi Injil. Nah saudara, kalau tidak buat apa-apa, coba kita membayangkan saja, Anda mau jawab apa? Mau jawab apa saudara-saudara? Makanya setiap Bapak Ibu di sini, tolong dong, boleh pikirkan diri sendiri. Saudara, Paulus jadi ketika dia bilang mati keuntungan, itu didasarkan bukan karena cinta pada dirinya. Dia cinta pada Tuhan, dia cinta pada jemaat. Dia sudah melakukan yang terbaik. Jadi malam ini, siapapun jemaat yang saya kasihi yang sedang menonton acara ini, saudara mari periksa dirimu, apakah Anda sudah siap?
Dan Paulus yakin ketika dia meninggal, dia langsung bersama dengan Tuhan Yesus. Selama ini kita hanya lihat Yesus di gambar-gambar. Itu kan prediksi. Jadi kalau ada orang agama lain tanya, ada gambar Yesus? Enggak ada. Gambar Yesus tidak ada. Itu hanya Leonardo da Vinci dan seniman-seniman, pelukis-pelukis coba memprediksi wajah orang Yahudi terbaik kayak gimana ya. Lalu dilukislah itu malam perjamuan dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya kita tidak pernah lihat wajah Yesus. Tapi nanti ketika Anda meninggal, putus napas kita, dan kita sudah siap meninggal, kita yakin keselamatan kita, dan kita sudah berbuah banyak, bekerja banyak untuk Tuhan. Itu luar biasa. Beda ya saudara ya, pembalap MotoGP dan pembalap yang biasa kita lihat di tempat-tempat bermain tuh apa ya, time zone atau di mana begitu. Saudara pernah lihat ya pembalap seperti Marquez gitu kan, dia balap, dia gas motornya dan dia maju. Itu pembalap. Tapi ada pembalap yang di pembalap permainan itu loh, dia berdiri di atas motor, motornya gerak-gerak, dia hanya lihat ke layar seolah-olah ada jalan, padahal tidak jalan. Nah saudara, kita ini orang Kristen yang mana? Kalau di antara dua kelompok pembalap ini, yang maju atau hanya di tempat dan kelihatan bergoyang-goyang tapi tidak jalan-jalan. Sebagai hamba Yesus, sebagai abdi Tuhan kita, sepanjang saudara memberi waktu mendengarkan saya hamba Tuhan, saya ingatkan, ayo pakai hidupmu, pakai hidupku, jangan tunggu lagi. Mau apa? Melayani. Paulus punya prinsip jelas. Kalau aku hidup bagi Kristus, kalau masih hidup artinya aku memberi buah. Dan kelihatannya memang kemudian Paulus bertemu. Ini kelihatan di ayat 25 ya. Paulus bilang begini dari Filipi 1. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Saudara lihat, ini orang punya hati. Ini luar biasa saudara-saudara ya. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Tidak ada jalan lain menuju Allah yang wakbar itu kecuali Yesus Kristus. Dan Paulus telah menunjukkan teladan yang luar biasa ya. Jadi buat Ahmad Wara yang baru masuk di bawah kolong langit ini, tidak ada jalan lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Ya, nabi boleh banyak, juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Allah yang maha besar yang menjadi manusia, begitu ya. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, mari pecahkan kebingungan-kebingungan apapun dengan tetap berkata, aku siap bagi Kristus. Tinggallah dalam dia dalam saudara dan saya, dan teruslah berbuah bagi kerajaannya. Maka Anda dan saya akan melihat kemenangan-kemenangan luar biasa.